Seperti apa potensi munculnya atau terjadinya Perang Dunia Ketiga di tengah kondisi Timur Tengah yang semakin memanas? Kami telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Anissa. Prof, ini seberapa besar kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga? Apakah jika Amerika tidak membantu Israel untuk melakukan serangan balik, tidak akan terjadi kemungkinan ini? Ya, jadi ini akan sangat bergantung pada bagaimana Israel menyikapi serangan yang dilakukan oleh Iran. Tadi sudah dikatakan bahwa Iran menyatakan bahwa serangan ini sudah berakhir. Operasi militer yang mengirim rudal ke Israel sudah berakhir. Nah, tetapi Iran kan mengatakan kalau misalnya nanti dibalas lagi akan balas lagi lebih gede katanya, Prof. Betul sekali, akan dibalas lebih besar lagi. Oleh karena itu sekarang posisi ada di Israel dan sejumlah kepala pemerintahan, kepala negara di berbagai negara Eropa termasuk Amerika Serikat meminta agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak melakukan serangan balik ke Iran karena beliau tahu konsekuensi kalau misalnya Israel melakukan serangan balik ke Iran, ini akan menjadi pintu bagi Perang Dunia Ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau Israel menyerang, maka Iran akan menyerang lebih besar lagi dan Amerika Serikat akan turun. Kalau Amerika Serikat akan turun, nanti akan diikuti negara besar lainnya seperti Rusia, kemudian juga Korea Utara yang mungkin China kemungkinan ikut di blok Iran? China bisa kalau China tentu akan melihat dari sisi ekonominya apakah akan menguntungkan atau tidak menguntungkan begitu ya, dan ikut yang mana kira-kira seperti itu. Tetapi yang pasti China akan mengatakan bahwa sebaiknya semua negara menahan diri. Tapi yang saya khawatirkan kalau sampai Rusia, Amerika Serikat, Korea Utara ikut masuk di situ, mereka ini punya senjata nuklir. Dan kalau senjata nuklir yang sudah berbicara, maka Perang Dunia Ketiga sudah akan dimulai. Oleh karena itu, wajar ketika kepala pemerintahan, kepala negara dari Amerika Serikat, Eropa, dan lain sebagainya, itu meminta agar Israel tidak melakukan serangan balik. Dan saya dengar dari berita di luar negeri bahwa Perdana Menteri Netanyahu akan membatalkan serangan balik ke Iran, begitu. Baik, kita balik ke 1 April, Prof. Sebenarnya apa sih alasan Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus? Nah, itu yang kita semua tidak tahu dan belum tahu ya. Tentu kita tidak memahami kenapa ada serangan itu. Meskipun serangan itu tidak secara terang-terangan dikatakan oleh Israel bahwa kamilah yang melakukan penyerangan itu. Namun demikian besar dugaan bahwa itu dilakukan oleh Israel. Atas dasar itu sebenarnya ini merupakan satu blessing, ya, blessing in disguise. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Iran ini sebenarnya ingin masuk ke dalam perang di Gaza. Iran ini ingin menyerang Israel. Karena apa? Israel terus-menerus melakukan serangan ke Gaza meskipun ada resolusi Majelis Umum, Dewan Keamanan PBB, bahkan yang Dewan Keamanan PBB di mana Amerika Serikat abstain. Bahkan di yang terakhir ya sebelum Lebaran ya, Prof ya. Betul sekali. Afrika Selatan memajukan masalah genosida di Mahkamah Internasional. Tapi Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang akan bisa menyetop Israel. Tidak Den Haag, tidak mungkin New York dan lain sebagainya. Jadi Netanyahu merasa di atas angin. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia akan di-backup oleh Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat ini tidak punya pilihan lain selain melindungi Israel karena lobby-lobby Yahudi di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat yang keturunan Yahudi, itu sangat berpengaruh terhadap siapapun yang menjadi presiden di Amerika Serikat karena ya kekuatan uang mereka. Sehingga mereka akan meminta bahwa Amerika Serikat harus melindungi Israel. Nah, tapi blessing in disguise-nya ini adalah ketika Israel salah menjalankan strategi menyerang konsul di Damaskus, Iran di Damaskus di Syria, ini menjadi alasan bagi Iran untuk punya hak untuk ikut dalam perang ini, ya. Maka Iran menggunakan pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri, sama seperti
yang dia lakukan di Gaza ya. Israel, iya, hak untuk membela diri karena mereka mendapat serangan dari Hamas tanggal 7 Oktober. Nah, jadi Iran melakukan serangan ini dan Iran mungkin mengatakan bahwa sementara dunia tidak bisa berbuat banyak, saya akan melakukan serangan ini. Dan itu yang dilakukan. Dan ini yang membuat gentar Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat, saya melihat Joe Biden dalam posisi yang mengambang. Di satu sisi dia harus melindungi Israel, tapi tidak bisa. Di satu sisi mau pemilu ya, Prof ya? Ada pemilu dan kemudian ada tekanan dari banyak negara. Ya. Untuk supaya jangan biarkan Israel terus menyerang. Karena apa? Ini akan memunculkan perang dunia ketiga dan akan berdampak pada dunia ya, perlambatan ekonomi dan lain sebagainya. Prof, ketika terjadi serangan Iran ke Israel, sejumlah negara, Oman, Arab Saudi, Kuwait itu menolak untuk membantu Amerika Serikat membantu Israel. Berarti Israel sudah tidak di atas angin dong sebenarnya saat ini. Sekarang ini ya memang tidak di atas angin karena banyak pressure ke Amerika Serikat untuk tidak melindungi Israel. Bagaimana mungkin Amerika Serikat harus melindungi Israel ketika dia melanggar hukum internasional, melanggar pasal 51 Piagam PBB yang selama ini Amerika Serikat ingin menjadi hakim dunia yang menentukan yang benar dan yang salah. Yes. Masa dia membenarkan tindakan yang salah yang dilakukan oleh Israel? Nah, karena pressure seperti itulah kemudian Amerika Serikat akhirnya melakukan komunikasi dengan Israel. Yang saya dengar Joe Biden mengontak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk intinya tidak melakukan serangan itu. Karena kalau misalnya Benjamin Netanyahu juga akan melakukan serangan ke Iran, saya duga bahwa Presiden Joe Biden akan membuat skenario gimana caranya Perdana Menteri Netanyahu harus diturunkan dari kursi Perdana Menterinya. Karena apa? Karena di kalangan orang-orang Israel, di oposisi Israel, mereka juga nggak setuju dengan ya apa yang dilakukan oleh Netanyahu, melakukan penyerangan ke Gaza, lalu kemudian kalau misalnya melakukan penyerangan ke Iran juga, itu mereka juga nggak setuju juga, karena bukan membuat Israel tambah terlindungi atau damai, tetapi justru punya potensi diancam di mana-mana. Warga negaranya kalau pergi ke luar negeri mungkin ya ditemui oleh orang yang dia tidak suka dengan apa bahkan dengan perang di Gaza jadi terlihat seperti apa wajah aslinya Israel ya, Prof ya. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Prof Hikmahanto telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Anissa. Terima kasih.